Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit di lutut atau orang terbiasa menyebutnya osteoporosis. Di sini memang tetap insya Allah berhubungan dengan akhlak. Nah, kenapa Allah itu memberikan osteoporosis? Ya, kata dokter, karena cairannya itu kering. Cairan sendi di lututnya itu kering. Ya, kenapa sendi di siku kok enggak kering? Di bahu kok enggak kering? Nah, karena alasan dokter ya karena untuk menyanggah lutut ini untuk menyanggah. Nah, kenapa yang di mata kaki ini enggak? Ya, kalau di mata kaki ini kan untuk menyanggah juga ya. Ya, kalau memang bisa jawab ya alhamdulillah. Tapi intinya insya Allah berhubungan dengan akhlak. Lutut itu insya Allah berhubungan dengan akhlak. Lutut itu kan dipergunakan salah satunya untuk menggerakkan tubuh ya. Berjalan itu menyangga tubuh, berarti perjalanan keluarga. Tubuh itu saya anggap keluarga ya, analoginya seperti itu. Jadi kalau lututnya itu sampai sakit berarti orang itu agak kaku di dalam keluarga, egois, marah. Jadi lutut itu akan mengarahkan, mengajak berjalan. Jadi menjalankan kehidupan berkeluarga, orang itu kaku. Jadi kalau lututnya itu sampai sakit, insya Allah di dalam menjalankan kehidupan berkeluarga itu ada unsur kekakuan, marah, ego. Nah, titik-titik inilah di dalam keluarga itu yang menjadikan mengatur keluarga itu memang gampang marah, ada ego, ya seperti itu. Ya umpamanya di dalam mengatur istri ya. Istri itu harus ngikuti dia, nah itu namanya kaku, ada ego. Dan itu yang menjadikan orang itu sakit lututnya. Yang seperti ini biasanya dilakukan setiap saat ya. Jadi nyuruh istri terus istri nggak mau, dia tuh marah. Pokoknya ngotot harus ngikut. Nah, itu yang menyebabkan lututnya sakit. Untuk anak remaja putra atau remaja putri, ya kenapa kok nggak sakit lutut? Jadi anak muda ya ada juga sih ya yang sakit. Ada yang osteoporosis. Ya, karena kalau anak muda yang belum punya istri, biasanya ini berhubungan dengan orang tuanya. Ya, ada juga anak remaja yang seperti itu. Berarti anak ini kaku terhadap orang tuanya. Ngeyelan, susah dikendalikan orang tuanya. Jadi kalau anak remaja yang model begini ini bukan hanya sekedar osteoporosis, tapi remuk dengkulnya. Ya, kenapa kok remuk? Ya ditabrak truk. Karena anak ini susah dikendalikan oleh orang tuanya. Siapapun yang dikasih tahu orang tua ya nurut aja lah ya. Didengarkan. Kalau pingin selamat ya. Jadi kenapa kalau Quran itu disebut syifa itu obat ya. Obat itu maksudnya apa? Al-Quran itu katanya penyembuh. Maksudnya bacaan itu yang harus kita kerjakan. Bukan ayat ini dibaca sekian kali nanti sembuh. Bukan itu. Ayatnya dibaca, Qurannya dibaca. Setelah itu dikerjakan. Di situ ada perintah apa?
Jadi itu yang dilakukan. Setelah dibaca ayatnya, dikerjakan. Nah, itulah yang nanti menjadi penyembuh. Jadi bacaan itu yang harus kita kerjakan. Itu yang nanti menjadi penyembuh. Kalau wujudnya doa, ya memang ada ya. Rata-rata doa itu kan mohon ampun ya. Jadi osteoporosis, perilaku-perilaku yang tidak baik ya sering kali dilakukan, insya Allah itu nanti lututnya sakit. Ya orang itu kan ada ya yang sebagian memang nggak tahu ya, nggak mau mengerjakan. Jadi kalau ada orang nggak mau menjalankan ya terserah ya. Nanti taunya kan di yaumul hisab ya. Oh iya, selama itu ternyata aku itu kaku, nggak luwes ngatur keluarga, ada ego, ada marah. Nah, kalau sudah ketemu solusinya, jadi kalau sudah ketemu, harus dicari ya solusinya. Solusinya apa? Ya mohon ampun pada Allah, kalau dalam mengatur keluarga, ada kekakuan, marah, ego, nah diganti ya. Nggak kaku, nggak marah, nggak egois. Ya insya Allah sakit di lututnya sembuh, nggak kambuh lagi. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.